Kristus Raja. Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang Allah membencinya. Namun mereka yang mau mengakui kesalahannya dan kemudian bertobat tentunya akan mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Untuk mari persiapkan hati merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini dengan penuh kasih dan keragumannya atas segala kedosaan dan kelakuan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitan. Engkaulah Putra Sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan ini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Berdoa kepada Allah yang sungguh
Engkau berkenan memperbaiki alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan putra-Mu itu, sebab Tuhan antara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Jadilah kami saja. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikian sabda Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sempurna, yang lebih utama dari segala yang diciptakan.
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan dibangun di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung disalib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Dia selamatkan. Bila sekarang Dia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Dia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit menolakkan Dia. Mereka menunjukkan alasan kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu memuncak Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kamu." Tapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita bersukacita di hari Minggu biasa yang ke-34 dalam kalender gereja minggu terakhir di masa biasa. Minggu depan kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Dan kemudian kita memasuki kalender liturgi gereja yang baru.
Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 melalui ensikliknya Was Primas. Ketika itu perayaannya tidak dirayakan pada bulan November, tetapi satu pada minggu terakhir bulan Oktober sebelum perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan ensiklik Paus Was Primas terkait dengan penetapan Kristus Raja semesta alam ini dilatar belakangi dengan situasi dunia saat itu. Jadi tujuan dari penetapan Kristus Raja semesta alam ini melalui ensiklik Paus Primas adalah untuk menentang ateisme dan juga sekularisme yang begitu gencar tumbuh pada saat itu setelah Perang Dunia Pertama. Di situ Paus menegaskan bahwa Kristus lebih tinggi dari segala kekuatan dunia. Artinya Kristus dihadapkan dengan situasi sosial, politik, ideologi yang pada saat itu tumbuh, yaitu ateisme dan sekularisme. Tetapi sejak tahun 1970 perayaan ini kemudian mengalami penekanan, perubahan penekanan. Kalau tadi penekanannya Kristus berhadapan dengan situasi sosial politik itu pada saat itu, tapi sejak tahun 70 gereja gereja adalah kekuatan politik. Gereja adalah lembaga rohani. Kristus adalah kekuatan rohani. Maka kemudian perayaan Hari Kristus Raja semesta alam berubah penekanannya, yaitu Kristus yang lebih bercorak kosmis dan juga eskatologis. Perubahan penekanan ini yang kemudian menempatkan perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam yang semula di minggu terakhir bulan Oktober sebelum menjelang Hari Raya Semua Orang Kudus kemudian berubah menjadi hari Minggu ke-34 atau satu minggu sebelum kita masuki masa Advent. Dengan penetapan ini, Hari Raya Kristus Raja semesta alam menandai dua momentum sekaligus, yaitu akhir tahun liturgi dan menjadi juga awal tahun liturgi gereja. Hal ini juga menegaskan bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Kristus adalah awal dan akhir dari alam semesta ini. Kristuslah Raja semesta alam, dan keberadaan Kristus sebagai Raja ditegaskan oleh Yesus sendiri ketika Yesus menghadapi mahkamah di hadapan Pilatus. Dalam Injil Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata demikian, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan serahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka pernyataan dari sini menegaskan jati diri siapa Yesus yang sesungguhnya, siapa Yesus yang sejatinya. Dialah sang raja, tetapi bukan raja duniawi seperti nenek moyangnya Raja Daud. Yesus adalah raja dengan kuasa yang bersifat rohani, bersifat spiritual. Karena Yesus adalah kuasa raja yang bersifat rohani, bersifat spiritual, maka Yesus berhadapan dengan suatu kekuatan. Kekuatan itu adalah kekuatan jahat, kekuatan iblis. Tetapi dalam usaha berperang atau berhadapan dengan kekuasaan iblis itu, Yesus kekuasaannya, kerajaannya tidak dibela dengan senjata, tapi menggunakan kasih. Atas dasar inilah maka saya ingin mengajak Anda semua di perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam merenungkan. Sekurang-kurangnya saya menemukan dari bacaan hari ini ada dua fakta kasih dari Kristus Raja semesta alam.
raja kita. Fakta yang pertama adalah kalau tadi kita itu mencermati bacaan hari ini, Yesus 3 kali dilecehkan oleh orang-orang yang ada di sini saat Yesus bergantung di kayu salib. Orang yang pertama melecehkan adalah pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Saya mengatakan orang lain dia selamatkan, bila sekarang ia menyelamatkan diri dia sendiri. Jika dia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu ejekan yang kedua, Yesus diejek oleh para prajurit. Situ dikatakan para prajurit menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan di situ juga ada tulisan, inilah raja orang Yahudi. Itu ejekan atau pelecehan kedua yang diterima oleh Yesus saat ia bergantung di Yerusalem. Lalu ejekan atau pelecehan yang ketiga dilakukan oleh penjahat yang juga digantung bersama Yesus. Penjahat mengatakan, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Menghadapi pelecehan seperti itu, apalagi dalam situasi sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, awal diri kalau kita yang mengalami mati masuk jengkel, kita akan kemudian cenderung balik lama. Siapa yang menjelaskan? Kalau saya belum sakit, orang mana? Pasti kita akan balik melecehkan lawan yang sudah melecehkan. Tetapi di sini Yesus tidak melakukan. Yesus sang Raja Kasih tidak pernah membalas ejekan dengan makian, tapi justru Yesus mendoakan pengampunan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus membalas kekerasan dengan kebaikan, dengan pengampunan, dengan doa. Itulah alasannya mengapa gereja sampai hari ini menolak pencapaian perdamaian dengan kekerasan. Bagi gereja, perdamaian tidak pernah bisa dicapai dengan peperangan, dengan kekerasan. Karena setiap kali di situ ada kekerasan atau peperangan, pasti akan dibalas dengan kekerasan ataupun peperangan. Maka bagi gereja bisa mencapai perdamaian perlu ada dialog dari pihak-pihak yang berbeda. Itulah dasar teologis kenapa gereja sampai sekarang menolak adanya perang ataupun kekerasan. Lalu fakta kasih yang kedua, Yesus sang Raja yang bermahkotakan diri dan berkatakan salib mengajak penjahat yang bertobat untuk masuk bersamanya ke dalam Firdaus. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita semua tahu bahwa dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2 sampai bab 3, Firdaus adalah tempat hunian pertama dari manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, ditempatkan di Taman Firdaus. Tetapi kemudian akibat bujukan iblis, setan yang membujuk ular, lalu ada dan Hawa berbuat dosa. Dan resiko dari tindakan pilihan bebas dari Adam dan Hawa lebih menuruti suara iblis daripada menuruti perintah Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan yang menciptakan manusia dan meletakkannya di Taman Firdaus, dan kemudian manusia diusir di Taman Firdaus karena dia bebasnya yang lebih memilih berpihak kepada iblis. Tuhan ingin manusia ini, manusia ciptakannya
yang diciptakan seturut rupa dan gambarnya ingin kembali ke Firdaus. Maka belas kasih Allah pun tidak sehingga dia mengutus putranya Yesus Kristus Sang Raja untuk datang ke dunia dan mengajak manusia untuk bertobat. Kata lain, Allah menuntut manusia bertobat supaya manusia bisa kembali ke Firdaus. Dan berbaca hari ini, penjahat yang satunya tidak mengejar Yesus bertobat, sehingga oleh Yesus dia dibawa kembali untuk memasuki Firdaus. Fakta kasih ini mengatakan bahwa Yesus yang saat itu disalibkan tidak kehilangan kuasanya sebagai Raja Kasih. Yesus yang dalam situasi menderita disalib, dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai Raja yang penuh belas kasih dan penuh kerahiman. Berbeda dengan kita dalam situasi praktek, seringkali awal diri yang sebenarnya muncul. Kalau situasinya sedang baik-baik, kita ada gimmick, pasang style gimmick, pakai kaji ramah mengal promo, atau dengan orang ini ramah mundur-mundur, atau begini. 200 ngomong ya. 200 ngomong ya. Nah itu. Ya, jadi ketika di belakang, ketika menghadapi situasi yang menjadikan yang baik-baik ini kemudian menjadi banyak seketika, lalu jati diri yang sebenarnya muncul. Nah, berbeda dengan Tuhan kita. Dia yang dalam situasi menderita dan salib, dalam situasi kesakitan, seharusnya uruti omongannya pemimpin bangsa Yahudi, para prajurit dan penjahat supaya menyelamatkan diri. Tapi tidak. Tuhan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai Raja Kasih. Dengan kata lain, Yesus secara konsisten mewartakan siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Perkataan penjahat yang bertobat, Yesus menyatakan diri apabila engkau datang sebagai Raja. Si penjahat menginginkan, Yesus mengingatnya, dan Yesus menerima. Yesus mengenali penjahat itu. Pertanyaannya, bagaimana Yesus mengenali penjahat itu? Karena penjahat itu bertobat. Pertanyaannya, kalau Yesus mengenali si penjahat, Yesus ingat dengan si penjahat yang bertobat ini, lalu apakah kita punya peluang? Yesus ingat akan diri kita. Apakah kita punya kesempatan? Sebaliknya, apakah kita punya kesempatan? Yesus tidak ingat atau tidak mengenali kita. Jawabannya bisa terjadi. Yesus orang Yesus tidak mengenali kita. Kalau kita tetap tinggal dalam dosa. Jadi tidak pengen Yesus kenal awake dhewe. Yesus ingat dengan diri kita, kita harus seperti penjahat yang tergantung di salib bersama Yesus. Dalam Lukas bab 13 ayat 27, Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di situ Yesus mengatakan kepada orang yang melakukan kejahatan.
selama hidup kita hidup dalam dosa, jangan berharap Yesus ingat dan kenal dengan dan bagi saya, dalam profesi saya, itulah sangat paling menyedihkan kalau Tuhan tidak mengenali saya karena saya hidup dalam dosa dan kemudian tidak mau Tuhan tidak pernah bersikap diskriminatif. Artinya Firdaus, tempat dunia awal manusia, terbuka untuk semua orang asal Anda dan saya mau bertobat. Siapapun yang tidak mengikuti perjalanan surgawi dalam kerajaan Kristus mesti menggunakan pakaian pesta. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dan pakaian pesta yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Di situ di Matius 22 dikatakan, jika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Dan selanjutnya pada orang yang tidak berpakaian pesta, raja memerintahkan kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke gelapan yang paling gelap. Di sana akan dapat tatapan yang tetap. Maka supaya kita bisa kembali ke tempat hunian awal, yaitu Firdaus, yang dibutuhkan oleh kita adalah pertobatan dan kita berpakaian pesta, yaitu kasih. Sebagai umat Katolik, kita bersuka cita dengan perayaan hari ini, tetapi kita mesti mengingat, kita jadikan spirit dalam hidup kita bahwa Kristus adalah raja kita dan kita adalah rakyatnya, rakyat dari raja yang bersalib, raja yang senantiasa mengasihi kita dengan pengampunan kalau kita mau datang kepadanya untuk bertobat. Dan asal saya bersama penjahat yang bertobat, mari kita menirukan doa yang sama. Kalau penjahat tadi berdoa kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus nyatakan daku apabila Engkau datang sebagai raja. Maka hendaknya ini juga menjadi doa kita. Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai raja. Dan semoga jika kita mengatakan demikian kepada Yesus, supaya Yesus mengingat kita, Yesus pun mengenali kita, karena kita sudah bertobat, kita melakukan tindakan pertobatan, dan juga kita melakukan tindakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka mari di akhir tahun liturgi ini kita membangun semangat yang baru untuk memasuki tahun liturgi baru di 2 tahun perjalanan ini, yaitu menghidupi semangat pertobatan sebagaimana penjahat yang ada di samping Yesus, dan juga mengenangkan pakaian kasih. Semoga dengan cara hidup itu maka kita akan kembali ke tempat hunian awal kita diciptakan sebagai manusia, yaitu taman Firdaus. Terpujilah Allah di sepanjang segala masa. Mari kita berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan pada saudara-saudara, Yesuslah Sang Raja, kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Maka kita memujinya dan memohon kepadanya,
nanti umat berikan tanggapan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, yang Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Kami mohon. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon. Kita ingin sedang memanjatkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu demi Kristus Raja semesta alam yang menjadi kekuatan dan harapan kami sebagai Tuhan pengantara kami. Amin. You
ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, bangunlah kami untuk mengalami perdamaian dengan Engkau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini dengan nama Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan persembahkan dirinya di atas salib sebagai kurban perdamaian yang tak tercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, Dia menyerahkan kehadiranmu, ya Allah yang Maha Kuasa, Kerajaan yang kekal dan semesta, Kerajaan kebenaran dan kehidupan, Kerajaan kekudusan dan karunia, Kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta seluruh bala tentara surgawi, kami diberi kepada kemuliaan begini dengan tangan pemimpinnya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah pertemuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya pada murid-murid yang seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah membatalkan misteri iman ini.
sebab kami adalah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang disebut bumi agar mengenai namanya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Theophilus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami terima dalam bagian apa ini, bersama sama Kawan Maria, Bunda Allah, sambil setempelnya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan nama Kristus Putra-Mu. Dengan perkenan yang besarnya bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, serta kemuliaan serta yang
Saudara yang ketiga, perjamuan anak domba. Tubuh Kristus kita sama, kita tidak dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu tengah-tengah kami untuk memimpin dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang untuk berkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan nama Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan musik. Pengumuman gereja. Yang pertama, pengumuman perkawinan. Akan menerima sakramen perkawinan Saudari Rosi Natalia, putri dari Bapak Bambang Supriyanto dan Ibu Intan Nur Cahya dari lingkungan Santo Igenius Paroki Tias Dalam Kroya, dengan Vincentius Ginanda Kurniawan, putra dari Bapak Yohanes Suyanto dan Ibu Sekowati Cihandayani dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Ini merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui ada halangan tentang persiapan calon mempelai tersebut, dimohon untuk melaporkan kepada pastor paroki. Yang kedua, pemberkatan Corona Advent akan diberkati pada hari Minggu tanggal 30. Dimohon silakan untuk masing-masing lingkungan untuk menyiapkan Corona Advent yang akan dimintakan berkat. Yang kedua, gladi bersih untuk petugas HUT paroki yang ke-20 akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember. Gladi bersih pada tanggal 4 Desember pukul 18 di Sena Hall. Sekali lagi silakan para petugas untuk menyiapkan diri. Yang ketiga, perayaan HUT paroki akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Ulang tahunnya pada tanggal 3, tapi perayaannya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember di Sena Hall. Selanjutnya, untuk peserta dana sosial Solayon ini sudah hampir berakhir tahun premi 2025.
Yang belum membayar silakan untuk membayarnya kepada saya. Dan bagi umat yang belum mendaftar sebagai peserta, bisa dimulai silakan menjadi peserta dana sosial Reksolayon dengan premi iuran 1 bulan 1 orang Rp3.000. Dengan membantu mengikuti dana sosial Reksolayon, jika kita tidak membutuhkan, kita bisa membantu kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, nanti jam 9 ada pembekalan bagi calon pengurus Dewan Pastoral Paroki dan juga bagi calon pengurus DKP. Persiapkan dengan catatan, silakan membawa tumbler sendiri-sendiri dan juga ATK. Demikian pengumuman, terima kasih. Baik, Tuhan bersama.